Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi materi Microsoft Excel. Di sini kita akan belajar cara menggunakan rumus if ya. If itu dalam bahasa Inggris artinya jika. Nah, di sini sudah ada latihan 6 ya, kalau seperti yang ada di buku, tapi di sini yang saya masukkan hanya tabelnya saja untuk supaya lebih simpel dan efisien. Pertama di sini karena tabelnya seperti ini, jadi kita cari dulu nilai akhirnya. Untuk rumus nilai akhir ini ada di dalam buku juga, nanti akan saya kirimkan materinya. Jadi cari nilai akhir dulu dengan cara seperti ini, sama dengan kurung buka 2 kali, lalu kita klik. Ini tugas ya, ini tugas, kemudian kali 3 kurung tutup tambah kurung buka. MT ini middle test kali 3 kurung tutup tambah kurung buka. Nah, FT ini final test. Nah, ini sini ya. Kali 4 kurung tutup 2 kali bagi 10. Kenapa ini kali 3? Karena proporsi nilai tugas kan 30%. Kemudian nilai middle test ini 30% dan final test 40%. Jadi ini tugas kali 3, middle test kali 3, final test kali 4, lalu dibagi 10. Jadi kalau kalian ingin tahu bagaimana dosen menghitung nilai kalian, nah seperti inilah caranya. Enter, maka sudah dapat nilai akhirnya. Nah, sekarang kita akan mencari grade ini dengan menggunakan rumus if ya. Nah, acuannya adalah yang di bawah ini. Nah, acuannya adalah bagian ini. Jadi kalau nilainya lebih dari 80 maka A. Yang ini B, C, D dan seterusnya. Oke, langsung saja kita cari grade-nya dengan menggunakan rumus if. Silakan diperhatikan baik-baik. Jadi sama dengan if seperti ini ya, if I dan F kurung buka. Nah, yang jadi acuan adalah nilai akhir ya. Jadi kita klik nilai akhir. Nah, F4 ya, lebih dari sama dengan seperti sesuai yang ada di sini 80 ya. Maka nilainya adalah A. Jadi kalau di sini cara bacanya begini, jika nilai akhir lebih dari sama dengan 80 maka grade-nya adalah A. Ya, ingat pakai tanda petik ya, karena seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya bahwa kalau dia bukan angka ya atau dia huruf, maka dalam rumus Excel itu harus diiringi dengan tanda kutip, dibuka dan ditutup dengan tanda kutip. Oke, ini sudah seperti ini. Setelah ini kita lanjutkan lagi titik koma ya, dipisah ya. Bisa diingat di sini, perhatikan punya kalian masing-masing. Kalau di sini adalah pemisahnya adalah koma, maka gunakan koma. Punya saya kebetulan pemisahnya adalah titik koma ya, sesuai sistem dari komputer masing-masing. Kita ketik lagi if ya, jika lagi kurung buka, klik lagi nilai akhirnya lebih dari sama dengan 70 titik koma B. Saya lanjutkan dulu titik koma ya, if lagi kurung buka, klik lagi nilai akhir lebih dari sama dengan 60 titik koma C titik koma if lagi kurung buka, nilai akhir lebih dari sama dengan 50 ya, maka D. Nah, titik koma, tanda petik langsung baru tanda petik, baru kita tulis kurung tutupnya sesuai dengan jumlah kurung buka. Bisa dilihat sini kurung bukanya adalah ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kurung buka, jadi kurung tutupnya juga 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sampai dia terakhir berwarna hitam. Nah, kalau sudah enter, maka dapat hasilnya A. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu maksud dari rumus ini supaya lebih mudah memahami ya. Jadi if ini seperti yang saya sampaikan tadi, if itu bahasa Inggrisnya adalah jika ya. If itu dalam bahasa Inggris, jika di Indonesia adalah jika. Nah, jika F4 ini adalah nilai akhir ya.
Jika nilai akhir lebih dari sama dengan 80, maka grade-nya A. Ya. Jika nilai akhir lebih dari sama dengan 70, maka grade-nya B. Jika nilai akhir lebih dari sama dengan 60, maka grade-nya C. Jika nilai akhir lebih dari sama dengan 50, maka grade-nya D. Selain itu, E. Nah, oleh karena itu yang terakhir ini kita tidak perlu lagi tulis if-nya. Karena dia sudah tinggal kita tulis saja langsung hasilnya. Gitu. Jadi, selain dari yang 4 opsi ini, maka dia adalah E. Artinya kalau dia di bawah 50 sudah pasti E. Gitu ya. Jadi itu sedikit mempermudah dan juga lebih singkat jadinya. Oke, begitu cara baca rumus if. Nanti silahkan kalian perhatikan baik-baik video yang saya buat ini. Kan sudah ini enter. Nah, dapat grade-nya A ya, sesuai dengan yang di bawah. Ya, kalau lebih dari 80 maka A. Dia kan nilainya 80,5. Jadi grade-nya ini A. Nah, kalau sudah begini, ini bisa kita tarik. Begini ya, tarik ke bawah. Nah, jadi cukup sekali hitung saja. Nanti yang lainnya tinggal di copy saja. Jadi lebih gampang. Oke, nah ini untuk mencari grade menggunakan rumus if. Untuk mencari keterangan kita juga menggunakan rumus if ya. Tapi ini dia lebih simple, lebih sedikit karena hanya antara lulus tidak lulus, lulus dengan lulus memuaskan. Hanya 3 saja. Oke, langsung saja saya berikan contohnya praktek mencari keterangan dengan rumus if juga sama. Jadi sama dengan if ya, kurung buka, masih nilai akhir yang kita jadikan acuan ya, nilai akhir F4 lebih dari sama dengan 80 ya, titik koma, tanda petik, maka dia lulus memuaskan. Ini ya, tanda petik. Kemudian titik koma, atau gini aja, 2 aja lah ya. Jadi kalau ini supaya lebih mudah, keterangannya 2 saja. Nah, jadi jika F4 ini jika nilai akhir lebih dari sama dengan 60, nah gitu aja. Maka lulus. Nah, ini ya. Selain titik koma, selain itu tidak lulus. Nah, ini. Tanda kurung tutupnya ada 1 saja sini ya, kurung bukanya cuma 1, jadi kurung tutup juga 1. Nah, jadi ini cara bacanya adalah jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan 60 maka dia lulus. Selain itu tidak lulus. Artinya kalau di bawah 60 ya tidak lulus. Cuma ada 2 opsi ya, lulus atau tidak lulus. Nah, dapat hasilnya. Sekarang coba kita tarik. Nah, ada 2 yang tidak lulus ya, karena nilainya di bawah dari 60. Ini dengan ini. Nah, yang lain dia lulus karena nilainya di atas dari 60. Oke. Nah, itu cara menggunakan rumus if ya, sesuai yang ada di latihan 6. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.